Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seperti biasa, saya akan membuat sebuah video yang membahas tentang faidah-faidah yang mungkin kebanyakan orang zaman sekarang belum sadar ke sana. Kemarin saya bahas tentang kitab Sulam At-Taufiq yang dikarang oleh As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi, ulama asal Hadramut, yang kitab-kitabnya tersebar ke Indonesia, yang dikaji di berbagai pesantren oleh para kiai-kiai asal Indonesia. Jadi Sulam At-Taufiq dan orang Indonesia mempunyai keharmonisan yang sangat hangat, bahkan sangat dekat, karena kitab-kitabnya dipelajari oleh para santri pribumi. Selain itu juga ada sebuah pelajaran ataupun faidah yang sangat menakjubkan bagi saya, ya. Karena kitab Sulam At-Taufiq ternyata sudah disarahkan oleh salah satu ulama terkemuka di Nusantara ini, bahkan menjadi ulama kelas internasional karena beliau itu salah satu imam Masjidil Haram di masanya. Bahkan ulama-ulama Hijaz juga menjuluki beliau sebagai Sayyid Ulama Hijaz, atau artinya pimpinan ulamanya Hijaz, dan beliau dijuluki juga sebagai Nawawi Ats-Tsani atau Imam Nawawi Ats-Tsani, karena ada dua kan, Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi sama Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, saking keilmuannya tinggi, kelas internasional, terkenal di mana-mana, keilmuannya sangat luas dalam bidang fikih, tasawuf dan yang lainnya. Beliau itu mensyarahkan sebuah kitab, yang mana kitab tersebut adalah karangan As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Thahir dari Bani Alawi. yakni kitab Sulam At-Taufiq menjadi kitab Mirqah Su'ud At-Tasdiq fi Syarhi Sulam At-Taufiq. Ini kitabnya. Dan kitab ini juga sangat dekat dengan orang-orang Indonesia, terutama para santri, kiai, pasti belajar ini, ya, di berbagai pesantren, ya. Mirqah Su'ud At-Tasdiq fi Syarhi Sulam At-Taufiq ila mahabbatillah ala tahqiq lil alim al-fadil ar-wara' al-kamil Asy-Syaikh Muhammad Nawawi nafa'allahu bihi amin. Jadi dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Yang saya akan bahas di sini bukan tekstual kitabnya, akan tetapi salah satu catatan yang ditulis oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Syarah Sulam At-Taufiq sini. Nah, inna risalat Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi tayyaballahu tharahu wa ja'ala jannah ma'wahu. Nah, jadi di sini beliau mendoakan pengarang kitab Sulam At-Taufiq karena kitabnya beliau syarahkan. Nah, dalam tulisan beliau di sini, beliau menyebutkan Ba'alawi. Nah, Ba'alawi ini adalah keturunan Al-Imam Ubaidillah Bani Alawi. Seandainya Ba'alawi itu diragukan keabsahannya, mana mungkin sekelas Imam Nawawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyebutkan dalam kitabnya sebagai Ba'alawi. Dan tidak mungkin juga beliau mensyarahkan kitab ini kalau beliau tidak ada kedekatan ta'alluq kepada pengarang kitab Sulam At-Taufiq. Makanya beliau saking cintanya, saking punya kedekatan ta'alluq dengan pengarang kitab Sulam At-Taufiq, beliau pun mensyarahkan menjadi Mirqah Su'ud At-Tasdiq fi Syarhi Sulam At-Taufiq. Lalu beliau ajarkan kepada murid-murid beliau, di antaranya yang menjadi murid beliau adalah Syekh Khalil Bangkalan. Juga banyak-banyak ulama-ulama Indonesia yang mengaji kepada beliau. Di antaranya Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Mahfuz At-Tarmasyi, juga Asy-Syaikh Tubagus Ahmad Bakri Sempur, yang merupakan guru besarnya kiai-kiai di tanah Sunda.
juga Syekh Tubagus Muhammad Asnawi Pandeglang, juga Al-Imam Syekh Arsyad Tawil Al-Bantani, juga Al-Imam Syekh Hashim Asy'ari yaitu pendiri Nahdlatul Ulama, juga Syekh Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, juga Kiai Hasan Genggong, juga Syekh Al-Haj Kiai Raden Asnawi Kudus. Itu beliau semuanya adalah murid-murid daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mana beliau itu semuanya orang-orang atau ulama-ulama yang mengajarkan kepada muridnya kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, diantaranya Syarah Sulam At-Taufiq. Sampai sekarang kitab tersebut dipelajari berkat mereka semuanya. Jadi sungguh kedekatan yang sangat dekat antara Ba'alawi dengan ulama-ulama di Nusantara ini. Dan beliau juga Syekh Nawawi Al-Bantani punya guru dari kalangan Sayyid, yaitu Syekh Ahmad Zain Dahlan atau Sayyid Ahmad Zain Dahlan Mufti Syafi'iyah di Makkah Al-Mukarramah. Nah, jadi dari zaman dahulu ya, ulama-ulama Indonesia itu berta'alluq, bahkan berguru, punya keharmonisan, bahkan mensyarahkan kitab-kitabnya dengan Bani Alawi atau dengan Ba'alawi. Jadi sangat tidak masuk ke dalam ini ya. Kalau zaman sekarang ada orang-orang mulai-mulai mendustakan, mulai-mulai mengajarkan kepada umat tentang tidak absahnya Ba'alawi gitu ya. Itu sangat tidak masuk ke dalam ini ya, gitu ya. Makanya seandainya kita bisa sadar dengan kitab-kitab yang tersebar di Indonesia ini, maka kita insya Allah tidak akan meragukan keabsahan Bani Alawi, karena kitab-kitabnya di pesantren dipelajari, ulama-ulama kita Indonesia mensyarahkannya, kiai-kiai kita mengajarkannya, santri-santri kita mempelajarinya, sehingga mendapatkan pelajaran yang sangat banyak, bahkan nggak sedikit yang menjadi seorang wali. Jadi untuk menyikapi keabsahan Bani Alawi atau Ba'alawi, cukup dengan sadar diri, dengan hati nurani terhadap kitab-kitab yang telah dikaji mulai zaman dulu sampai sekarang oleh para santri, yang diajarkan oleh para kiai, yang mereka ajarkan sebagai nutrisi akan hati-hati para santri, yang alhamdulillah di kemudian hari mereka para santri, mereka para kiai menjadi pribumi yang sadar diri akan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha suci. Dan tidak sedikit dari mereka para pribumi, para kiai, para santri yang kemudian hari menjadi seorang wali berkat pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.